Yesus ketika dalam perjalanan bersama murid-muridnya mengunjungi desa-desa dan kota, di tengah jalan tentu ada saat-saat di mana mereka lapar, mereka haus sebelum sampai di satu tempat. Dan pada waktu itu banyak orang yang mengikuti, bukan hanya orang-orang yang tertarik dan mau disembuhkan, termasuk juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengikuti Yesus, mengekor, mau melihat gerak-gerik. Dan sebelumnya kita mendengar bagaimana mereka juga ingin mencari kesalahan Yesus. Dan pada suatu saat, seperti kita dengar dalam Injil tadi, mereka lewat di satu tempat di mana ada ladang gandum. Dan karena lapar, murid-murid memetik bulir gandum untuk dimakan. Sebenarnya ya, memetik bulir gandum sama seperti kita di sini. Kadang kalau lapar bisa juga dimakan padi itu, walaupun sedikit untuk ya mengisi perut. Tetapi itu dilakukan oleh para murid karena terpaksa, bukan karena keinginan makan seperti itu. Namun hal ini menjadi masalah, menjadi persoalan bagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena dilakukan pada hari Sabat. Kita tahu bahwa pada hari Sabat itu semua pekerjaan yang boleh dilakukan sudah diatur, dan kalau melanggar peraturan itu berarti dihukum dan juga ya menjadi pelanggaran terhadap Tuhan. Pada hari Sabat semua orang harus taat, beristirahat. Hari itu menjadi hari yang sungguh-sungguh suci. Namun ya, dalam prakteknya ternyata aturan-aturan Sabat ini menjadikan orang-orang yang menjalankannya menjadi budak dari peraturan itu. Karena apa? Karena peraturan ini justru tidak lagi membawa kehidupan, tidak lagi memberi keselamatan, menggembirakan, tapi justru menyengsarakan. Karena ya semua diatur hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan. Dalam situasi ini Yesus akhirnya menyampaikan kepada para murid dan orang-orang Farisi ahli Taurat pengajaran yang baru, bahwa sesungguhnya Yesus melebihi hari Sabat itu. Dia sendirilah Tuhan. Dia berkuasa atas hari Sabat. Sementara aturan itu dibuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan bersumber dari pemikiran ya mungkin juga doa mereka. Tapi yang sesungguhnya yang tahu arti dari hari Sabat itu adalah Yesus sendiri. Yesus mau menekankan supaya para muridnya jangan mau diperbudak oleh hukum dan aturan. Ketika kesulitan, terdesak, ketika orang dalam suasana sudah lapar, tidak ada lagi pilihan, ya, itu juga dilanggar dengan kesadaran demi kehidupan, demi ya, keberlangsungan. Ini terus menjadi polemik yang sampai hari ini juga menjadi bagian dari pergulatan kita. Bagaimana kita dalam praktek iman ya di dalam gereja. Ketika pandemi ini datang, banyak juga orang yang bertanya, bagaimana sahnya itu bisa melalui live streaming online. Nah, sepertinya tidak kena begitu. Tapi ya gereja menyadari dan juga memberi pengertian, memberikan juga
satu ketetapan bahwa kesiapsediaan, keterbukaan hati kita untuk mengikuti ibadat atau perayaan Ekaristi secara online, di mana sungguh-sungguh hati kita terbuka, hati kita sungguh sadar dengan situasi yang ada, itu pun menjadi juga sarana yang sah untuk membawa keselamatan bagi kita. Karena itu, ya lewat perayaan Ekaristi ini, ya homili ini saya juga mengundang kita, ya, para Bapak Ibu yang mengikuti misa live streaming setiap harinya, hari Minggu juga, supaya sadar betapa bernilai juga apa yang kita lakukan ini. Karena ini menjadi bagian yang sudah ditetapkan oleh gereja untuk keselamatan kita di masa pandemi ini. Supaya hidup rohani kita tetap terpelihara. Karena banyak juga umat yang merasa kalau tidak ke gereja, ibadatnya nggak sah. Nggak kena, nggak merasa yakin itu bisa membawa keselamatan. Dengan situasi yang ada, apalagi di minggu-minggu ini, maka mudah-mudahan kita semakin terbuka hati untuk mengikuti ini. Kalau boleh setiap minggu, setiap hari pun seperti hari ini. Lalu hal yang kedua yang ditekankan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini adalah masalah persembahan, kurban, dan belas kasihan. Dari dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana latar belakang Paskah orang Yahudi itu yang menjadi juga menjadi gambaran dari Paskah kita sebagai umat beriman, orang Katolik, orang Kristen. Di sana ditetapkan hal-hal secara mendetail mengenai kurban, usianya, jenisnya, bagaimana cara makannya, kalau sisa seperti apa cara masaknya, sangat diatur dengan baik, diatur secara mendetail. Tetapi yang mau disampaikan kepada kita hari ini oleh Yesus sendiri, semua itu, baik itu juga dalam kehidupan gereja kita pun, segala persembahan yang kita beri kepada gereja, kepada lingkungan, kalau itu tidak bersumber dari belas kasihan, dari keprihatinan, dari rasa cinta yang terdorong untuk berbagi, menjadi sia-sia. Jauh lebih besar maknanya bila hal itu kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang sungguh saat ini sungguh-sungguh terdesak, sungguh-sungguh membutuhkan makanan, pakaian, membutuhkan juga hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Mudah-mudahan sabda Tuhan ini memberi kita semangat baru untuk lebih membuka hati senantiasa kepada sesama. Membawa persembahan ke hadapan altar Tuhan baik, bagus. Tapi jauh lebih baik lagi bila mana ada di sekitar kita saudara-saudari yang menderita, yang lapar dan haus, mereka perlu dibantu. Nah, mudah-mudahan sabda Tuhan ini memberi kita semangat baru di masa sulit seperti sekarang ini, supaya di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini kita tetap juga taat kepada peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan ketaatan kita adalah ketaatan yang bersumber dari kesadaran. Bukan ketaatan kepada hukum tok, tetapi kesadaran. Dan kita yakin apa yang dilakukan oleh pemerintah kita adalah bagian juga dari peraturan yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan kehendaki untuk kita jalankan, supaya kita juga akhirnya bisa selamat. Dan mudah-mudahan semakin terdorong kita juga membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan secara konkret, berbagi apa yang kita miliki kepada mereka yang sungguh-sungguh menderita. Semoga amin.